Assalamualaikum anak solih-solihah. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang untuk tematik kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Kita akan membahas di sini tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ada yang tahu apa itu kalimat langsung atau kalimat tidak langsung? Ibu jelaskan ya. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang. Kalimat langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi kalau kalimat langsung itu kalimat yang langsung dari pembicaraannya langsung. Jadi bukan orang yang, misalnya kalau kalimat langsung itu orang itu bicara langsung, tidak ada yang menyampaikan, tidak ada yang memberitahu. Untuk ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, pada kalimat langsung, kalimat petikan, tahu nggak tanda petik nih? Tanda petik nih. Kalimat petikan diapit oleh tanda petik 2, bukan 1. Ingat ya, petiknya 2 bukan 1. Tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Ingat, untuk kalimat langsung itu diawali dengan tanda petik, dan kalau kalimatnya berakhir juga diakhiri dengan tanda petik juga ya. Nih contohnya, rumput di sana hijau dan segar. Ayo kita ke sana. Ajak lembu pertama. Nah, ini kan lembu yang pertama itu langsung ngomong seperti itu kan. Terus yang kedua, kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma. Nih koma. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Contohnya, lalu huruf pertama ya nih. Huruf pertama tanda petik dituliskan dengan huruf kapital nih. Lalu lembu kedua berkata, tidak, nih kan T-nya huruf kapital ya. Tidak, aku tidak suka rumput di lembah itu. Lebih baik kita ke bukit sana, rumputnya jauh lebih segar. Nih, untuk ciri-ciri yang kedua yaitu kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma. Nih, kalimat petikan ini yang dia katakan. Kalimat pengiring itu lebih baik kita ke bukit sana. Nah, dia dipisahkan dengan tanda koma. Huruf pertama pada kalimat dipetik menggunakan kalimat kapital nih. Untuk ciri yang ketiga yaitu jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang dan kata sapaan. Contohnya, aku tidak takut kepada singa, kata lembu keempat. Jika kalian tidak mau pergi denganku, aku akan pergi sendirian. Nih, jika ada dua kalimat petikan, ada dua kan ini. Aku tidak takut kepada singa dengan jika kalian tidak mau kan, ada dua kalimat petikan. Huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital. Nih, yang aku, yang pertama kan huruf kalimat petikan yang pertama berarti menggunakan huruf kapital. Sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil. Nih, kata lembu keempat, jika J-nya kecil bukan? Karena dia kalimat petikan yang kedua huruf kecil. Kecuali nama orang dan kata sapaan. Karena ini karena ini bukan nama orang dan kata sapaan, maka dia hurufnya kecil. Begitu ya. Intinya kalau kalimat langsung itu kalimat yang diucapkan langsung, tidak diwakili oleh orang kedua atau orang ketiga. Yang kedua yaitu kalimat tidak langsung. Apa itu kalimat tidak langsung? Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyatakan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Kalimat tidak langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi kalimat tidak langsung itu kalimat yang merupakan perkataan orang lain atau berita, atau seperti kayak memberi tahu gitu. Yang pertama yaitu tidak menggunakan tanda petik, tidak tanda petiknya, tidak seperti kalimat langsung. Yang kedua, terdapat perubahan kata ganti orang sebagai berikut.
Kata ganti orang itu gimana sih? Nih, kata ganti orang pertama berubah menjadi orang ketiga. Saya atau aku berubah menjadi dia atau ia. Kata ganti orang kedua atau ketiga berubah menjadi orang pertama. Kamu atau dia menjadi saya, aku, atau nama orang tersebut. Biasanya ditambahkan konjungsi. Konjungsi apa? Bahwa. Konjungsi itu kata penghubung. Kata penghubungnya itu bahwa. Contoh, lembu keempat berseru, aku tidak mau menaiki bukit. Itu kalimat langsung ya. Karena lembu keempat berseru, dia langsung yang ngomong. Lembu keempat berseru bahwa dia tidak mau menaiki bukit. Ingat, dia ada kata orang ketiga, bahwa dia, dan tidak ada tanda petik. Berarti ini dinamakan dengan kalimat tidak langsung. Selanjutnya, lembu keempat berkata, jika kalian tidak mau pergi denganku, aku akan pergi sendiri. Ingat, ini ada tanda petik dan dia langsung tidak ada kata penghubung bahwa. Mohon maaf. Ini iya, betul. Ini ada tanda petik dan tidak ada kata penghubung bahwa. Maka dia namanya kalimat langsung. Selanjutnya, lembu keempat berkata bahwa jika kami tidak mau pergi dengannya, dia akan pergi sendiri. Nah, ingat, ini juga ada kata ganti orang. Kata ganti orangnya itu kan tadi jika kalian, kalau ini jika kami. Nah, kemudian ada bahwa, maka dinamakan dengan kalimat tidak langsung. Dan ingat, tidak ada tanda petiknya ya. Baik, di sini ada ayo berlatih di halaman 101. Nanti tugasnya kerjakan ya. Kemudian di sini ada kita bahas juga tentang apa itu? Di sini kita bahas tentang Pancasila. Solih-solihah tahu lambang Pancasila? Yang pertama apa lambang Pancasila? Lambang sila pertama yaitu apa? Patrick apa Patrick? Bintang. Lambang sila yang kedua yaitu apa? Rantai. Nah, di sini yaitu lambang sila yang ketiga. Lambang sila ketiga yaitu pohon beringin. Lambang sila yang keempat apa? Banteng. Lambang sila yang kelima, padi dan kapas. Untuk di sini kita bahas tentang sila ketiga, yaitu dengan dilambangkan dengan apa? Pohon beringin. Kenapa bisa dilambangkan dengan pohon beringin? Karena pohon beringin digunakan karena merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Seperti halnya semua rakyat Indonesia yang dapat berteduh di bawah naungan negara Republik Indonesia. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Begitu juga halnya dengan keragaman suku bangsa, budaya, dan agama yang menyatu di bawah nama Indonesia. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, yang memiliki makna bahwa kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk bersatu membangun negeri ini, tidak mudah bercerai-berai karena berbagai hasutan nilai yang mencerminkan sila ketiga. Jadi, kenapa dilambangkan sebagai pohon beringin? Karena di sini pohon beringin itu jika orang sudah berteduh dalam pohon beringin maka akan bersatu ya. Kemudian, karena pohon beringin itu memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, dicerminkan dengan sama halnya dengan keragaman suku bangsa, budaya, dan agama yang menyatu di bawah nama Indonesia. Karena sulur akar itu menjalar kemana kan akar itu nyatu. Jadi walaupun Indonesia beragam, tapi menyatu di bawah nama Indonesia. Di sini nilai-nilai yang mencerminkan sila ketiga. Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang keempat, menjunjung nilai persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Apa artinya? Ayo. Beda-beda tetapi satu tujuan. Mungkin cukup sekian dari Ibu.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apa tadi tugasnya? Ingat ya, tugasnya ada di halaman 101. Ayo berlatih, kerjakan nomor ini A dan B 1-5 dan B-nya 1-5 juga ya Soli. Semoga Soli-Soliha tetap semangat walaupun belajar di rumah ya. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan dari Ibu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.